Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Abidah Rahmi Channel, solusi praktis belajar akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan mendebit kredit akun. Nah, teman-teman, agar bisa lebih update mengikuti video-video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share teman-teman ya. Nah, di sini untuk video kita kali ini cocok untuk teman-teman yang sedang belajar akuntansi, yaitu bagi teman-teman pemula, nggak usah khawatir, nggak sampai 10 menit dijamin teman-teman bisa paham dalam mendebit kredit akun. Nah, jangan lupa ditonton video ini sampai selesai teman-teman ya. Nah, kita mulai. Di sini, di dalam akuntansi ada 5 akun pokok, yaitu ada akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada tanda tambah. Jadi ketika dia bertambah, nanti posisinya apakah di sebelah debit atau sebelah kredit. Nah, di sini ada tulisan minus atau kurang. Jadi ketika dia berkurang, maka akan berada di sebelah debit atau kredit. Nah, di sini ada 5 macam akun, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kita bahas ya. Aset ketika bertambah, maka akan berada di posisi sebelah debit. Apabila berkurang, maka aset akan berada di posisi sebelah kredit. Kemudian untuk liabilitas, ketika bertambah, maka akan berada di posisi sebelah kredit. Ketika berkurang, maka akan berada di posisi sebelah debit. Untuk akun ekuitas, ketika bertambah, maka akan berada di posisi sebelah kredit. Ketika berkurang, maka akan berada di posisi sebelah debit. Untuk akun pendapatan, ketika bertambah, maka akan berada di posisi sebelah kredit. Ketika berkurang, maka akan berada di sebelah debit. Kemudian untuk akun beban, ketika bertambah, maka akan berada di posisi sebelah debit. Ketika berkurang, maka akan berada di posisi sebelah kredit. Nah, di sini agar teman-teman bisa lebih paham, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, untuk kolom yang berwarna orange, yaitu untuk akun aset dan beban, apabila bertambah, maka akan berada di posisi sebelah debit. Apabila berkurang, maka akan berada di posisi sebelah kredit. Nah, sebaliknya, untuk kolom yang berwarna kuning ini, yaitu untuk akun liabilitas, kuitas, dan pendapatan, ketika bertambah, maka akan berada di sebelah kredit. Apabila berkurang, maka akan berada di sebelah debit. Nah, bisa teman-teman bedakan ya. Jadi ini bisa untuk digunakan mengingat. Nah, kemudian kita harus paham dulu macam-macam akun aset itu ada apa aja sih gitu ya. Aset itu adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan. Jadi di dalam aset ada macam-macamnya, yaitu contohnya ada akun kas, kemudian piutang usaha, ada akun piutang dagang, piutang wesel, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan semua yang dibayar di muka itu termasuk akun aset. Kemudian ada akun perlengkapan, peralatan, mesin, bangunan, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atau istilahnya kita mengenal dengan utang. Nah, jadi liabilitas ini ada 2 macam. Ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, secara garis besar kita harus tahu dulu contoh-contohnya. Liabilitas itu ada apa saja? Ada utang usaha, ada utang dagang, utang wesel, utang bunga, utang gaji, utang listrik dan telepon, asuransi diterima di muka, sewa diterima di muka, iklan diterima di muka. Jadi semua yang diterima di muka itu termasuk akun utang atau liabilitas. Kemudian ada akun utang pajak, utang obligasi, utang hipotek, utang bank, dan sebagainya. Kemudian untuk ekuitas atau kita sering mendengarnya dengan istilah modal. Nah, di sini ada ekuitas pemilik, saham biasa, saham preferen, saham treasury, dan yang lainnya. Kemudian untuk
Akun pendapatan ada macam-macamnya, di antaranya adalah pendapatan jasa, pendapatan usaha, pendapatan honorarium, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan parkir, dan sebagainya. Kemudian untuk beban, ada macam-macamnya, di antaranya beban gaji, beban bunga, beban sewa, beban listrik dan telepon, beban pajak, beban asuransi, beban iklan, beban perlengkapan, beban pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan lebih paham jika kita menghubungkannya dengan sebuah ilustrasi soal di bawah ini. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, kita lihat aset. Teman-teman bisa lihat ya, aset ketika bertambah maka akan berada di posisi sebelah debit. Ketika berkurang akan berada di sebelah kredit. Nah, sebagai contoh, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini perusahaan membeli peralatan kantor. Nah, peralatan itu kan termasuk akun aset. Sehingga ketika peralatan bertambah, maka akan berada di sebelah debit, ya kan? Nah, di sini sehingga kita mencatatnya seperti ini. Mendebit akun peralatan kantor, mengkredit akun kas, yaitu sebesar Rp2.500.000. Nah, kemudian, liabilitas atau utang. Liabilitas ketika bertambah maka akan berada di posisi sebelah kredit. Ketika berkurang akan berada di sebelah debit. Nah, kita lihat ilustrasinya. Perusahaan meminjam uang di Bank Mandiri untuk mengembangkan usahanya sebesar Rp10 juta. Nah, di sini ketika perusahaan meminjam uang di bank, maka utangnya akan bertambah, ya kan, utang bank. Sehingga ketika utang bertambah, maka akan berada di sebelah kredit, ya kan. Di sini kita lihat. Sehingga kita catat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun utang bank. Nah, seperti ini. Kemudian, ekuitas atau modal. Kita lihat ya. Ekuitas ketika bertambah maka akan berada di posisi sebelah kredit, ketika berkurang akan berada di sebelah debit. Nah, ilustrasinya, Tuan Arhan menginvestasikan uang ke dalam modal perusahaan sebesar 20 juta. Nah, ketika Tuan Arhan selaku pemilik perusahaan menginvestasikan modal, maka modalnya akan bertambah. Nah, di sini bisa kita lihat, ketika modal atau ekuitas bertambah, maka akan berada di sebelah kredit. Sehingga kita catat seperti ini, mendebit akun kas, mengkredit akun ekuitas Tuan Arhan. Nah, kemudian untuk pendapatan. Kita lihat lagi ya. Pendapatan ketika bertambah maka akan berada di sebelah kredit, ketika berkurang berada di sebelah debit. Kita lihat ilustrasinya. Perusahaan menerima uang atas pendapatan dari pekerjaan yang telah dilakukan sebesar Rp8 juta. Nah, di sini perusahaan menerima pendapatan sehingga pendapatannya bertambah. Nah, bisa kita lihat di kolom tabel ini. Ketika pendapatan bertambah, maka akan berada di posisi sebelah kredit. Sehingga kita catat seperti ini. Mendebit akun kas, mengkredit akun pendapatan jasa sebesar Rp8 juta. Pendapatan berada di sebelah kredit karena pendapatannya bertambah. Kemudian, yang terakhir, beban. Perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar beban iklan di koran Jawa Pos sebesar Rp700.000. Nah, di sini perusahaan membayar beban iklan, berarti bebannya bertambah. Ketika beban bertambah, di sini kita lihat di tabelnya, beban bertambah maka berada di sebelah debit. Sehingga kita catat dengan mendebit akun beban iklan, mengkredit akun kas sebesar Rp700.000. Nah, mudah bukan teman-teman? Nah, ini tadi kita bahas terkait aturan mendebit kredit akun. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa agar teman-teman bisa mengikuti update materi terkait materi-materi akuntansi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.